Baik. Mulai nggih? Oh, monggo. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa habibina wa syafina wa maulana Muhammadin wa ala Allahumma alihi shalli wa wa sallim sahbihi. alaihi. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, amma ba'd. Yang kami hormati para kiai, para ustadz, rekan-rekan komit dan handatolan yang insyaallah dimuliakan oleh Allah SWT. Amin. Ada yang terhormat Bapak Anwar Sanusi, ada Bapak Ahmad Syauqi, Cak Rohlan, Pak Herianto Widodo, Gus Badul Hadi, Kang Muh, Pak Prof Ali, Kiai Didi, ada Gus Mujib, Cak Dodi, Mas Heri Firdaus, Cak Rohlan, Pak Ismail, dan mungkin nanti ada yang menyusul. Alhamdulillah, ya Allah, atas segala karunia dan rahmat, terutama nikmat iman, nikmat Islam, kita masih diberikan nafas, masih diberikan waktu untuk berbuat kebaikan di sisa umur kita. Mudah-mudahan Allah senantiasa meridhoi apa yang kita lakukan. Salawat serta salam semoga senantiasa tercurah kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Allahumma shalli wa sallim alaihi. kepada keturunannya, pada alim ulama, pada umatnya. Mudah-mudahan kita semuanya tergolong umatnya yang senantiasa menjaga sunnahnya serta mendapatkan syafaat di yaumil akhir nanti. Amin. 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 Baik, Bapak Ibu, Bapak-bapak jamaah rahimakumullah. Malam ini adalah malam Yasin sekaligus tahlil untuk sahabat sekaligus abang kita ya dan mentor kita, karena berpuluh-puluhan tahun lah ya, dari tahun 2000-an, 2004, bahkan mungkin sebelum itu sampai sekarang kita hampir tiap hari berkomunikasi melalui grup. Bahkan sebelum itu kita secara langsung bertatap muka dan berinteraksi langsung dengan almarhum, yaitu Bang Anwar Al-Batawi. Ya, di beberapa tulisan atau sumber beliau Anwar bin Daeng. Deang. Deang, maaf. Anwar bin Deang, mohon maaf. Bin Bapak Deang ya. Tapi memang di media sosial atau di beberapa perkenalan atau pergaulan disebut dengan Anwar Al-Batawi. Ya, beliau banyak sekali perannya dan posisinya, termasuk di komit sendiri sebagai perintis dan pendiri. Ya, bagaimanapun melalui beliau kita dapat berjumpa dan bersilaturahmi. Ya, baik di dalam lingkungan Nahdlatul Ulama maupun di PKB-an waktu itu. Dalam malam ini susunan acaranya yaitu setelah dibuka nanti ada sambutan dari Bapak Anwar Sanusi, kemudian pembacaan Yasin oleh Gus Badul Hadi, kemudian tahlil dipimpin Bang Haji Ahmad Syauqi, kemudian doa mohon perkenan Pak Yai Dodi Haryatno. Sebelum masuk sambutan, mari kita mulai dengan suratul Fatihah. Kita niatkan mudah-mudahan acara
tahlil dan doa ini diberkahi dan diridhoi Allah SWT. Amin. Dan kita mudah-mudahan kepada almarhum Bang Anwar diterima amal ibadahnya, diampuni segala kekhilafan dan kesalahannya, serta ditempatkan di sisi mulianya. Dan kita semua berharap nantinya dikumpulkan di jannahnya. Amin. Amin ya rabbal alamin. Kemudian juga kita berharap melalui suratul Fatihah bahwa kita senantiasa dilingkupi dengan kebaikan-kebaikan sehingga menjadi catatan dan amal soleh kita di yaumil akhir nanti. Ala hadiniyatin sholihah wa ala kulli din sholih. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Iya karena Baik. Agenda berikutnya adalah sambutan dari Bapak Anwar Sanusi. Kepada beliau kami persilakan. Terima kasih Mas Maul. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Yang saya hormati, tentunya yang juga saya muliakan teman-teman anggota komit yang sampai saat ini tetap kita komit untuk bersama-sama kita menjalankan tugas di masing-masing, tapi kita dijiwai semangat untuk kita bisa memberikan yang terbaik melalui ajaran-ajaran yang kita pelajari dari Nahdlatul Ulama. Hari ini tentunya kita semuanya sangat berduka karena sahabat terbaik kita yakni Bang Anwar Al-Betawi, atau tadi yang juga sering dikenal dengan Bang Anwar Deyang, teman akhir-akhir ini lebih banyak dikenal dengan Anwar Al-Betawi, dipanggil menghadap Sang Ilahi Robbi sebagai satu proses yang sudah cukup panjang. Beliau sakit karena COVID dan mudah-mudahan tentunya ini adalah mungkin suatu takdir yang terbaik lah untuk beliau dipanggil dalam keadaan syahid, dan insya Allah mudah-mudahan beliau husnul khotimah. Amin. Kita tidak menyangka yang namanya pandemik ini telah merenggut banyak sekali orang-orang tercinta di antara kita. Banyak kerabat, sahabat, teman-teman dekat, mungkin kolega kerja, juga sama, tidak terkecuali. Tiba-tiba dipanggil Sang Ilahi Robbi. Tentunya kita yang saat ini masih diberikan satu kesempatan, mudah-mudahan kita bisa menjalankan peran kita sebaik-baiknya. Kita sebagai khalifatullah betul-betul bisa kita menunaikan tugas-tugas yang mungkin belum bisa diselesaikan oleh para kolega kita yang telah berpulang, termasuk Bang Anwar Al-Betawi. Saya terus terang kenal sama beliau sejak pertama kali komit ini dibentuk. Pada pertemuan-pertemuan yang awalnya saya terus terang diajak oleh yang juga saat ini sudah berpulang, mudah-mudahan almarhum Mbak Isom ya, Mas Faizul Isom dan juga Bang Anwar sudah ditemukan di dalam satu peristirahatan yang sangat mulia di sisi. Waktu itu saya ditemukan oleh almarhum Pak Isom di Muktamar NU di Donoyudan ya, di Donoyudan di Boyolali, yang waktu itu ya hampir semuanya lah, itu tahun 2005 ya kalau nggak salah.
2005 kita bertemu dan tentunya waktu itu spirit kita masih sangat muda. Kita kurang lebih usia kita 16 tahun yang lalu ya. Ini bertingkat waktu yang cukup panjang dan itu setelah itu kita isi yang namanya lembaran komit dengan berbagai aktivitas-aktivitas yang sangat konkret untuk kita sedikit menyumbangsih dari apa yang kita bisa miliki, apa yang bisa kita lakukan untuk kebaikan umat dan terutama adalah teman-teman Nahdliyin kita. Dan disitulah saya melihat Bang Anwar Al-Betawi selalu memainkan peran yang luar biasa. Beliau ibaratnya adalah sebagai seorang kepala suku yang kalau ada masalah-masalah di antara kita, dan itu biasa. Kadang-kala kita memang berbeda pendapat, kita itu adalah beda cara untuk menerjemahkan atau kita memaknai sesuatu. Anwar selalu datang sebagai solidarity maker. Menjadi istilahnya adalah membuat kita tuh tetap saudara. Bang Sauki, kemudian Gus Usfuhri, kemudian Mas Badiul waktu itu, kita dan juga yang lain bareng-bareng kita ngumpul di tempat saya waktu itu untuk buka puasa bersama. Saya ingat beliau hadir, tapi sayang sekali karena memang beliau banyak agenda sehingga beliau tidak mengikuti sampai kita berbuka puasa. Namun demikian kontak masih kita lakukan dan teman-teman semua mungkin masih juga melakukan kontak dengan beliau. Tapi ternyata hari ini istilahnya urusan yang terkait dengan dunia kita sudah terputus sama beliau. Oleh karena itu tentunya mudah-mudahan sedikit yang bisa kita lakukan untuk beliau malam hari ini, kita berkumpul, berdoa, membaca surah Yasin, dilanjutkan dengan tahlil, kita tujukan doa-doa terbaik kita untuk almarhum Bang Anwar Al-Betawi. Mudah-mudahan tentunya segala amal ibadah, segala perjuangan yang telah beliau rintis itu merupakan tabungan amaliyah yang meringankan dan juga dalam memberatkan timbangan kebaikan beliau, dan segala kesalahan diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Saya rasa kalau saya teruskan terus-menerus nanti malah tambah kita betul-betul akan sangat istilahnya tidak kuasa lah saya untuk. Mudah-mudahan tentunya kita berdoa, ya Allah, kita semua bersaksi bahwa Bang Anwar Al-Betawi adalah orang Islam, mukmin dan baik. Mudah-mudahan terimalah segala amal ibadah beliau, ya Allah. Ampunilah segala kesalahannya. Tempatkanlah dalam makom yang mulia di sisimu, ya Allah. Demikian mungkin yang bisa saya sampaikan. Terima kasih. Akhirul kalam. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik. Terima kasih atas sambutan dari Pak Nur Sanusi. Selanjutnya acara berikutnya adalah pembacaan surat Yasin. Mohon kiranya Gus Badul Hadi bisa pimpin untuk pembacaan Yasin tersebut. Monggo Gus. Ya. Baik, kamu nanti bisa share ininya ya, Yasinnya. Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Suara saya dengar ya? Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, la khawla wa la quwata illa billah. Alladzina idza asobatum musibah qalu inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Yang saya hormati Pak Anwar Sanusi, yang saya hormati Gus Maul, Kiai Didik, Mudir Syauki, Kang Muh dan semuanya, tidak bisa saya sebutkan satu persatu karena akan sangat panjang waktunya. Puji syukur alhamdulillah pada kesempatan malam hari ini kita bisa silaturahim meski dalam keadaan duka. Mudah-mudahan ikhtiar kita di malam hari ini seperti yang disampaikan oleh Pak Anwar tadi bisa menjadi amal kebaikan, menambah amal kebaikan bagi Bang Anwar dan seluruh senior-senior komit yang sudah mendahului kita semuanya. Dan mudah-mudahan
Allah berikan tempat yang terbaik bagi beliau-beliau semuanya. Sebelum saya memulai membaca Yasin, saya mohon berkenan Bapak Ibu semuanya membuka mic-nya. Saya ingin mendengar kesaksian secara langsung bahwa suaranya secara langsung ini mudah-mudahan bisa didengar oleh langit secara langsung. Tolong dibuka semuanya. Saya ingin minta kesaksian kepada Bapak Ibu semuanya. Bapak Ibu yang saya hormati, apakah Bang Anwar Al-Batawi orang yang sangat baik? Sangat baik. Apakah Bang Anwar sangat baik? Baik. Apakah Bang Anwar sangat baik? Baik. Alhamdulillahirabbil alamin. Mudah-mudahan kesaksian kita di malam hari ini bisa menjadikan kuburan beliau lapang dan penuh dengan cahaya kebaikan yang telah beliau lakukan. Mari kita mulai membaca surat Yasin. Pahalanya kita berikan kepada almarhum dan seluruh senior komit serta seluruh ahli kubur kita semuanya. Wala hadnya wa li syafaati Rasulillah ila hadratin Nabil Mustafa Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi wa ajma'in. Summa ila hadrati jamil anbiya'i wal mursalin wal awliya wa syuhada wa sholihin wa sahabati wa tabi'in ma'il amilin wa musannifin wa jamil malaikatil muqarrabin wa khususan sultanil awliya Syaikhul Qadir Jailani radhiyallahu anhu. وإلى حضرة أرواح جميع العلماء جميع حضرات العلماء شهدهم الفاتحة. Sumailah hadrati arwahi Bang Anwar Al-Batawi wa ila hadrati arwahi Ustadz N wa ila hadrati arwahi Kang Zulianto wa ila hadrati arwahi Sinur Aji wa ila hadrati arwahi Dr. Faisal Isam wa jamil ahli kubur minal muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat syahidahumul Fatihah. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. بسم الله الرحمن الرحيم ياسين والقرآن الحكيم إنك لمن المرسلين على صراط مستقيم تنزيل العزيز الرحيم لتنذر قوما ما أنذر آباؤهم وهم غافلون لقد حق القول على أكثرهم فهم لا يؤمنون إنا جعلنا في وجعلنا من بين أيديهم صدا ومن خلفهم صدا فأغشيناهم فهم لا يبصرون وسواء عليهم أنذرتهم أم لم تنذرهم لا يؤمنون إنما تنذر من اتبع الذكر وخشي الرحمن بالغيب فبشر بمغفرة أجر كريم إنا نحن نحيي الموتى ونكتب ما قدموا وآثارهم وكل شيء أحصيناه في إمام مبين واضرب لكم مثلا أصحاب القرية إذ جاءها المرسلون إذ أرسلنا إليهم اثنين فكذبوهما فعززنا بثالث فقالوا إنا إليكم مرسلون قالوا ما أنتم إلا بشر مثلنا وما أنزل الرحمن من شيء أنتم إلا تكذبون قالوا ربنا يعلم إنا إليكم مرسلون
وما علينا إلا البلاغ المبين قالوا إنا تطيرنا بكم لئن لم تنتهوا لنرجمنكم منا عذاب أليم قالوا طائركم معكم أئن ذكرتم بل أنتم قوم مسرفون وجاء من الخمر قال يا قوم اتبعوا المرسلين اتبعوا من لا يسألكم أجرا وهم مهتدون أنا أعبد الذي فطرني وإليه ترجعون قال إليهم اثنين فكذبهما فعززنا بثالث فقالوا إنا إليكم مرسلون قالوا إن يريد الرحمن بضر لا تغني عن شفاعتكم شيئا ولا ينقذون إني إذا لفي ضلال مبين إني آمنت بربكم فاسمعون قيل ادخلوا الجنة قال يا ليت قومي يعلمون ما غفر ربي وجعلني من المكرمين وما أنزلنا على قومه من بني إن كانت إلا صيحة واحدة فإذا هم خامدون يا حسرة على العباد ما يأتيهم من رسول إلا كانوا يستهزئون ألم يروا كم أهلكنا قبلهم من القرون أنهم لا يرجعون وإن كل لما جميع لدينا محضرون وآية لهم الأرض الميتة وأخرجنا منها خبرا فمنه يأكلون وجعلنا فيها جنات فيها من عيون يأكل ثمره وما عملته أيدينا فلا يشكرون سبحان الذي خلق لنا جعلنا مما تنبت الأرض أنفسهم ومما لا يعلمون النهار فإذا هم والشمس تجري مستقبلا ذلك تقدير العزيز العليم والقمر قدرناه منازل حتى عاد كالأرجون القديم لا الشمس ينبغي لها أن تدرك القمر ولا الليل سابق النهار وكلهم في فلك يسبحون وآية لهم أنا حملنا ذريتهم بفلك مشحون وخلقنا لهم مثل ما يركبون وإن نستغفركم فلا صديق لكم ولا هم ينقذون إلا رحمة منا ومتاعا إلى حين وإذا قيل لهم اتقوا ما بين أيديكم وما خلفكم لعلكم ترحمون وما تأتيهم من آيات ربهم إلا كانوا عنها معرضين وإذا قيل مما رزقهم الله وعلى الذين كفروا للذين آمنوا إلا في ضلال مبين ويقولون متى هذا الصادقين ما ينظرون ولا يستطيعون ولا إلى عهدهم يرجعون ونحشر إذا هم من الأجداث إلى ربهم ينظرون قالوا يا ويلنا هذا ما وعد الرحمن إن كانت إلا صيحة واحدة فإذا هم جميع لدينا محضرون فاليوم لا تجزون إلا ما كنتم تعملون إنا أصحاب الجنة يوم في الصبور فاكهون هم وأزواجهم في ظلال لهم فيها فاكهة وهم سلام قولا من رب رحيم وامتازوا اليوم أيها المجرمون ألم يكن يا بني آدم لا تعبدوا الشيطان إنه لكم عدو مبين وأن اعبدوني هذا صراط مستقيم ولقد أضل منكم جبلا كثيرا أفلم تكونوا تعقلون هذه جهنم
اصلوها اليوم بما كنتم تكفرون اليوم نختم على أفواههم بما كانوا يكسبون ولو نشاء لطمسنا على أعينهم فاستبقوا الصراط فأنى يبصرون ولو نشاء لمسخناهم على مكانتهم فما استطاعوا مضيا ولا يرجعون ومن نعمره أفلا يعقلون وما علمناه الشعر وما ينبغي له إن هو إلا ذكر وقرآن مبين لينذر من كان حيا ويهدي الكافرين أولم يروا أنا خلقنا لهم مما عملت أيدينا أنعاما فهم لها مالكون وذللناها لهم ومنها ركوبهم ومنها ولهم فيها منافع ولا يشكرون واتخذوا من دون الله آلهة لهم نصركم وهم منصورون فلا ينصرون وما يعلنون أولم يروا وضرب لنا مثلا ونسي خلقه قال من يحيي العظام وهي رميم الذي جعل لكم فيكون فسبحان الذي يكفي ما إنما فسبحان الذي الله أكبر لا إله إلا الله والله أكبر بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد الله أكبر لا إله إلا الله والله أكبر بسم الله الرحمن الرحيم قل أعوذ برب الناس ملك الناس إله الناس من شر الوسواس الناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس الله أكبر لا إله إلا الله والله أكبر بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين الله أكبر لا إله إلا الله والله أكبر بسم الله الرحمن الرحيم ألف لام ميم ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين الذين يؤمنون بالغيب ويقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون والذين يؤمنون بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك وبالآخرة هم يوقنون أولئك على هدى من ربهم وأولئك هم المفلحون وإلهكم إله واحد لا إله إلا هو الرحمن الرحيم الله لا إله إلا هو الحي القيوم لا تأخذه سنة ولا نوم له ما في السماوات وما في الأرض من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه
يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء وسع كرسيه السماوات والأرض ولا يؤوده حفظهما وهو العلي العظيم لله ما في السماوات وما في الأرض وإن تبدوا ما في أنفسكم أو تخفوا يحاسبكم به الله فيغفر لمن يشاء ويعذب من يشاء والله على كل شيء قدير آمن الرسول بما أنزل إليه من ربه والمؤمنون كل آمن بالله وملائكته وكتبه ورسله لا نفرق بين أحد من رسله وقالوا سمعنا وأطعنا غفرانك ربنا وإليك المصير لا يكلف الله نفسا إلا وسعها لها ما كسبت وعليها ما اكتسبت ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا ربنا ولا تحمل علينا إسرا كما حملته على الذين من قبلنا ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به واعف عنا واغفر لنا وارحمنا واعف عنا واغفر لنا وارحمنا واعف عنا واغفر لنا وارحمنا أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين أستغفر الله العظيم أستغفر الله العظيم أستغفر الله العظيم أفضل ذكر فلعنه لا إله إلا الله لا إله إلا الله الله لا إله إلا الله محمد رسول الله لا إله إلا 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 الله محمد رسول الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا لا إله إله إلا إلا الله الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله سيدنا محمد رسول الله لا إله إلا الله سيدنا محمد رسول الله سبحان الله وبحمده 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 سبحان الله العظيم وبحمده اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم اللهم صل اللهم على صل على حبيبك سيدنا سيدنا محمد محمد وعلى آله وعلى وصحبه آله وسلم وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وبارك وسلم أجمعين اللهم صل على اللهم صل على محمد سيدنا وعلى محمد آله وأصحابه وبارك وسلم أجمعين. حسبي الله ونعم الوكيل نعم المولى ونعم النصير حسبي الله ونعم الوكيل نعم المولى ونعم النصير حسبي الله ونعم الوكيل نعم المولى ونعم النصير يا الله يا الله
Ya Allah, 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 Ya Latif, Ya Latif, Ya Latif, Ya Latif. Ya Latif, 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 Ya Latif. Allahu latifun bi ibadihi yarzuqu man yasha wa huwal qawiyyul aziz. Subhanallah wa bihamdihi, Subhanallah wa bihamdihi, Subhanallah wa bihamdihi, Subhanallah wa bihamdihi. Subhanallah wa bihamdihi, Subhanallah wa bihamdihi, Subhanallah wa bihamdihi, Subhanallahil azim wa bihamdihi. Allahumma salli ala habibika sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. اللهم صل على حبيبك سيدنا محمد وآله وصحبه وسلم. اللهم صل على حبيبك سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على حبيبك سيدنا محمد وآله وصحبه وسلم. اللهم صل على حبيبك سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وبارك وسلم أجمعين. اللهم صل على حبيبك سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وبارك وسلم أجمعين. صدق الله العظيم وصدق رسول الحبيب الحبيب الكريم ونحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. ثم إلى روحي أنور البتوي بن باباديان وإلى حضرة النبي المصطفى محمد صلى الله عليه وسلم. الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. آمين. Monggo. Lanjut doa. Baik, terima kasih Bang Haji Ahmad Sogi. Untuk doa, kami mohon perkenan Yai Dede Haryanto. Monggo Pak Yai. Kusaiki, monggo Kusaikul. Kusaikul, Monggo. kula suwun jenengan. Monggo di Syekhul. Boleh. Bang Syekhul, Nonton Kusaikul. Haji Syekhul Amin, monggo. اللهم صل على حبيبنا وكريمنا شفيعنا سيدنا مولانا محمد وسلم رضي الله تبارك وتعالى الحمد لله رب العالمين حمدا الناعمين حمدا الشاكرين حمدا يفي نعمه ويكفي مزيده يا ربنا لك الحمد كما ينبغي للجلال وجه الكريم وعظيم الصلاة. اللهم صل على سيدنا محمد صلاة تنجينا بها من جميع الأهوال والآفات تقضي لنا جميع الحاجات وتظهر بها من جميع السيئات وترفعنا بيدك على الدرجات وتبلغنا بها الصالحات من جميع الخيرات في الحياة وبعد الممات إنك على شيء قدير. اللهم اغفر لنا ذنوبنا ولوالدينا وارحمهما كما ربونا صغارا والمسلمين والمسلمات. اللهم صل وسلم. اللهم ربنا واجعل بنا اللهم خصوصا اللهم اغفر له وارحمه وعافه واعف عنه. اللهم اغفر له وارحمه وعافه واعف عنه. اللهم اغفر له وارحمه وعافه واعف عنه واكرمه وسلم له. اللهم لا تحرمنا اجره ولا تعطينا فضله. اللهم ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. ربنا هب لنا من أزواجنا وذريتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما. اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه.
Allahumma inna nas'aluka husnul khatimah wa na'udzubika min syarril 'aqibati wa su'il khatimah. Rabbana la tu'akhidna in nasina aw akhtana. Rabbana wa la tahmil 'alaina isran kama hamaltahu 'alal ladzina min qablina. Rabbana wa la tuhammilna ma la taqata lana bih. Wa'fu 'anna wa'fu 'anna wa'fu 'anna waghfir lana warhamna. Anta maulana fansurna 'alal qawmil kafirin. Allahumma ya Allah, semoga Bang Anwar mendapatkan terbaik ya Allah di sisimu ya Allah, ya Allah, ya Allah. Ya Allah ya Tuhan kami, ya Rahman, ya Rahim. Ya Allah, semoga Bang Anwar mendapatkan kedudukan yang terbaik di antara hamba-Mu ya Allah. Menjadi golongan yang syahid ya Allah. Allahumma. Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim wa tub alaina ya maulana innaka antat tawwabur rahim. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban wa adkhilnal jannata ma'al abrar ya aziz ya ghafar ya rabbal alamin. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi subhanaka rabbika rabbil izzati amma yasifun. Wassalamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin amin. Da'wa fiha subhanakallahumma wa tahiyyatuhum fiha salam. Wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Oke, matur nuwun Yai Syekhul Amin atas bacaan doanya. Demikianlah Bapak Ibu bacaan surat Yasin, tahlil dan doa. Semoga arwah-arwah ya yang tadi dibacakan. Jadi khususan untuk ila ruhi malam ini Pak Anwar Al-Batawi bin Bapak Deang. Ada juga tadi suratul Fatah juga kita sampaikan juga untuk almarhum Suryanto SH, almarhum Dr. Insinyur Haji Hermawan, Bapak Dr. Faisal Isom dan Ustadz N yang di Bogor. Ya, mudah-mudahan Allah menerima amal ibadah mereka dan menempatkannya di sisi yang paling mulia. Amin. Bapak Ibu yang terhormat, sekiranya mungkin ada hal-hal yang mungkin ingin disampaikan, entah testimoni atau mungkin sharing pengalaman, monggo dipersilahkan. Mungkin ini sebagai bagian daripada ya sesi berbagi pengalaman sebelum ditutup. Monggo dari Cak Roland mungkin, Cak Roland. Dari pertama ketemu di Inkoponten waktu itu sebelum terbentuk komit itu, waktu itu ada almarhum Kang Zuhri, Mas Imam Subarkah juga. Monggo. Mohon izin teman-teman semua, jam 20.30 saya ada di room yang lain. Oh iya. Mohon pamit dulu nggih. Terima kasih. Dilanjutkan mawon. Kalau nanti 7 harinya atau apalagi mau dilakukan lagi, mohon diinformasikan sehingga kita bisa menyebarkan ke teman-teman yang lain. Semoga tentunya lebih banyak insya Allah. Terima kasih ya. Akhirul kalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Sehat-sehat semuanya nggih. Ya. Nggih, monggo-monggo. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Enak nyawang Mas Didi. Wujud. Ada Mas Imam juga ada. Ada Mas Imam Rasidi, Masya Allah. Mas Imam. Lesko banget. Alhamdulillah. Sehat Mas Imam. Saya ini kan fogging saya ya ini ya dia. Vaksin Mas Didi. Alhamdulillah, saya keterokokan niku nikmati Masya Allah. Masih lidahnya. Ora nglate iku kopiah ngrenek logone NU itu abot iki sanggane. Nonut udut gitu. Hidup rokok.
kalau saya kepengen begini ya, Gus Maul dan kawan-kawan yang lain, ini kan kita sudah lama nggak kumpul-kumpul ya. Termasuk dengan Bang Anwar itu saya mau ketemu terakhir kali itu ya pas di rumah Mas Anwar Sanusi mau saya. Tapi ternyata kesibukan beliau itu ya selisih, kita nggak pernah ketemu, tahu-tahu meninggal, beliau sudah meninggal gitu. Nah, kepengen saya nih selat kita bukan hanya lewat media sosial, kalau memang ada kesempatan ya Mas atau Mas Didi pas ke Jakarta atau Mas Dodi ke Jakarta, ayolah. Sekarang kita punya fasilitas Mas Anwar Sanusi jadi dekat pos untuk sekedar silaturahmi setelah pulang jam kantor gitu. Atau saya ini udah lama nih tadi melihat Kiai Saihul ini, dulu kita sama-sama rambutnya masih hitam, sekarang ketemu-temu rambutnya udah putih semua sama Mas. Nah, ini mudah-mudahan juga kita belum udah lama nih gak main ke Banten ini. Enggak. Silakan Bang, kalau mau ke Banten. Assalamualaikum, Kiai. Ya. Bapak, Ibu. Ini saya mohon izin, saya pengurus di Asrabi, di mana organisasi ini adalah ketua umum kami Bapak Haji Anwar Al-Batawi. Ya Allah. Mohon izin tadi saya gabung nggak ada konfirmasi. Mbak Nana ya, Mbak Nana, jujur Bang Anwar itu orang baik, selalu memotivasi kita, memberikan semangat, menanamkan nilai-nilai kejujuran, bahwa untuk berkhidmat kepada Nahdlatul totalitas, baik totalitas fisik dengan pikiran, bahkan harta beliau juga kadang dia sisihkan untuk kita, Masya Allah. Saya jadi teringat pesan Rasulullah ketika seseorang wafat itu, Uskuru mahasina mautakum, bahwa ingat-ingatlah kebaikan-kebaikan orang yang sudah wafat di antara kalian. Nah, Bang Anwar ini memang sepengetahuan kita ini, saya tidak melihat celah-celah, tapi memang kebaikan yang layak itu yang layak kita ingat dari kebelakang, memang kebaikannya cukup banyak sekali gitu ya. Baik kepada itu tadi Asrabi, baik kepada Minsapor KB, kepada Komik, kepada NU, bahkan kepada PKB juga yang namanya dia kadang-kadang suka benci tapi rindu, tetap aja di beliau itu semangat kita untuk PKB gitu. Terima kasih Mbak Nana. Ya. Salam teman-teman Asrabi. Beliau orang baik. Beliau khair. Ya, monggo yang lain. Jadi sekalian saya mohon izin pamit buat Bapak Ibu semuanya. Terima kasih. Salam silaturahmi dari saya. Salam sehat. Pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih Bu Nana. Terima kasih. Monggo Carolan mungkin bisa sharing pengalamannya bertemu pertama kali dan selama interaksi dengan beliau, monggo. Ya, singkat aja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Senang sekali ketemu lagi dengan teman-teman semua. Saya ketemu Bang Anwar, saya lupa penyebabnya bagaimana, tapi waktu itu saya datang ke Jalan Cipete itu ya, ternyata tepatnya Info Potren. Ketemu pertama, saya langsung merasa kayak saudara sendiri gitu ya, mungkin kekuatan spiritual sama ikhlasnya gitu ya. Jadi mulai pertama itu sudah kadang kalau orang umum itu kan bertahap ya, lihat dulu gimana, mungkin perlu 2-3 bulan. Tapi Bang Anwar ini ketemu pertama ya, itu udah kayak adik gitu. Benar-benar saya udah merasa ini kakakku gitu, serius itu. Ya, jadi setelah itu ya walaupun ketemu jarang ya, tapi dalam 1 tahun itu nggak mungkin beliau nggak telepon. Ya pasti telepon, gimana? Saya semua gitu ya. Jadi bukan main baiknya Bang Anwar itu ya. Ya alhamdulillah kita dididik di lingkungan Nahdien ya, bahwa orang meninggal itu sebenarnya baru bangun ya, kata Sayyidina Ali ya. Kita nggak merasa Bang Anwar hilang, enggak. Ya, hanya beliau menghadap lebih dahulu ya. Apa yang beliau sekarang melihat kita ya jauh lebih jelas daripada penglihatan kita gitu ya. Kalau itu kata guru saya, bahwa kita kirim doa itu adalah seperti kirim buah-buahan. Ya, jadi saya yakin Bang Anwar juga bahagia beliau
kita masih kirim doa buat beliau. Yang pasti saya nggak merasa kehilangan ya, karena beliau masih selalu hadir gitu. Mungkin itu aja dulu, nggak bisa ngomong. Matur nuwun Carolan. Tadi kalau yang di Inkon Pontren pertemuan itu ada dua kemungkinan Carolan. Pertama di Yahoo Groups @Kebangkitan Bangsa atau di forum virtualnya website PKB. Itu ada dua kemungkinan itu. Pertama Yahoo Groups @Kebangkitan Bangsa. Kayaknya itu. Kelima. Yang kedua forum virtualnya websitenya PKB. Itu Cak Dodi juga pasti kayaknya Forum untuk kelima waktu itu. ikuti ya, mantau juga pasti. Iya betul. Ya, waktu itu sama Pak Isom di forum sama Mas Didin waktu itu, yang Yahoo Group waktu itu, ya. Ajak Roland juga waktu itu awal-awal sama Bang Anwar. Terus ya apa di tengah saya kebetulan sering di lo ya. Terus ada masa-masa studi yang nggak ada toleransinya itu di UI. Ya jadi sulit banget bisa zaman waktu itu HP juga masih hanya telepon sama SMS ya, tapi sama di teman-teman itu akhirnya di tengah itu saya kosong cukup lama ya, tapi Bang Anwar itu dalam 1 tahun nggak mungkin nggak pernah telepon, pasti ya gimana kabarnya, sehat semua gitu, dan saya tahu banget itu bukan basa-basi gitu ya. Baik banget. Dah, dari saya itu dulu. Monggo dari Bapak Ibu yang lain silakan, mungkin ada hal yang ingin berbagi pengalaman atau sharing atau ingin mendoakan suatu, silakan. Ya, sedikit saya misi Gus Maul, Bapak-bapak, Ibu-ibu semuanya. Saya juga Bang Anwar juga saudara kandung saya sendiri, walaupun sama, kadang setahun 2 kali, 3 kali kontak. Kalau udah kontak itu setengah jam, 1 jam bisa lebih. Terakhir saya luar biasa, beliau waktu omong-omong dengan saya, beliau ingin Betawi, teman-teman di FBR itu lebih dekat ke NU lagi. Terakhir dengan Abah Lutfi sampai ke saudara saya di Trawas, di Gus Rian, putranya guru saya, dengan ketua FBR, kontakan dengan saya. Beliau melihat kaderisasi waktu di Mojokerto di Trawas. Beliau ngomong ke saya waktu itu, ya teleponan karena janjian dengan saya masih ada acara di rumah, walaupun jarak dekat, tapi ya nggak bisa saya tinggal. Yang ngomong saya akan lakukan di Jakarta dengan cara aneh. Saya ingin teman-teman Betawi khususnya lebih dekat ke NU lagi dan akan melakukan kaderisasi melalui salah satu media kaderisasi. Beliau menyatakan saya akan melakukan semaksimal yang bisa saya lakukan. Sampai beliau nulis di dalam WA saya juga, maaf Kang, saya nangis lihat semangat teman-teman NU yang ada waktu beliau lihat waktu itu di Trawas. Ya saya ngomong semoga diberi kekuatan, Bang. Terakhir memang saya sebenarnya kangen sama beliau, sama pingin kontak, belum kontak-kontak. Dengar-dengar kemarin itu beliau sakit dan Allah memang memberikan takdir beliau umurnya sampai hari ini tadi. Ya saya saksi bahwa beliau orang yang sangat baik, perjuangannya luar biasa, dan khusus untuk di Jakarta beliau punya cita-cita harapan membesarkan NU khususnya di Jakarta. Begitu juga mungkin di sayap NU di partai beliau, ngomong saya beliau punya pesan dari Gus Dur, Allahyarham, beliau harus ikut menjaga bagaimanapun ya. Semoga beliau diberi, saya ngomong semoga sampai diberi kekuatan. Walaupun mungkin berbeda dengan hati beliau, tapi beliau karena ada pesan tersendiri dari Allahyarham Gus Dur, ya silakan Bang, masuk. Yang penting bisa menjaga diri. Dan saya yakin beliau orang yang luar biasa di dalam perjuangannya. Kalau untuk Betawi, untuk NU, dan untuk
keberpihakan pada yang lemah dan keberpihakan pada kebenaran. Ya, semoga Allah mengampuni segala kesalahan beliau dan menerima semua amal beliau, dan kita selalu mengingat beliau, dan kalau mengingat paling tidak kirim Fatihah kepada beliau. Begitu mungkin dari saya. Terima kasih. Saya lanjut sedikit terkait pengalaman Mas Didi tentang Bang Anwar ingin melakukan kaderisasi. Itu sudah dilakukan. Jadi sebelum beliau sakit dan saat saya melihat nama Bang Anwar muncul di pengurus PWNU DKI, saya langsung WA malam hari waktu itu habis Isya, Bang Anwar, selamat, Anda dapat amanah yang luar biasa di PWNU DKI. Loh, tahu dari mana, Kang? Saya nemu di artikel pokoknya yang insya Allah sumbernya valid, dan saya konfirmasi ke teman-teman Betawi yang di NU Pusat juga alhamdulillah memang valid. Beliau langsung ngobrol panjang lebar, dan dari situ saya tahu bahwa Bang Anwar sedang giat-giatnya melakukan kaderisasi yang tadi Mas Didi sampaikan. Itu sudah dilakukan, Mas, bukan belum, itu sudah, dan masih banyak program-program yang beliau sedang rintis. Jadi salah satu yang dilakukan kaderisasi di Jakarta Selatan adalah melalui PKPNU, bahkan sampai Depok, beliau support luar biasa. Setiap ada PKPNU di Jakarta Selatan dan Depok, beliau yang suplai seragam, kaos, dan saya yakin suplai juga logistik lainnya. Itu yang dari awal saya kenal Bang Anwar itu, dari sisi itunya yang saya sangat kagum luar biasa dengan beliau. Tidak pernah hitung-hitungan secara finansial, berapapun yang dibutuhkan, kalau beliau sedang ada, saya yakin beliau akan berikan itu untuk apapun lah, untuk organisasi yang beliau sedang pegang, sedang diberikan amanah gitu. Nah, baru saja awal-awal beliau merintis kaderisasi itu, tidak lama kemudian saya mendengar beliau dirawat di rumah sakit. Dan dari situ saya sudah tidak kontak lagi. Itu sih pengalaman saya. Jadi awal sekali yang saya masih ingat itu di pesantren Yasfi, waktu kita kumpul-kumpul komit pertama kalau nggak salah mungkin. Kalau nggak salah kita ada raker kalau nggak salah di sana di Bekasi. Di situ saya pertama mengenal beliau secara fisik, secara langsung. Yang paling saya ingat ya, mungkin sebelumnya juga pernah ketemu, tapi yang paling berkesan saya di Pondok Pesantren Yasfi. Jadi dari situ saya mengetahui orang Betawi yang begitu semangat juangnya, semangat dakwahnya luar biasa tingginya, komitmennya, istiqomahnya, berjuangnya. Itu yang saya salut sampai sekarang, sampai beliau wafat, sampai beliau meninggalkan kita semua. Mudah-mudahan itu menjadi salah satu modal Bang Anwar untuk kembali sowan kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Itu sementara dari saya itu dulu. Silakan yang lain ditambahkan. Di sini ada Ibu Erina ya, monggo Ibu. Iya. Assalamualaikum semua bapak-bapak komit. Gimana kabarnya? Mohon maaf, tadi saya ikutan nimbrung karena memang sudah ada linknya di grup. Jadi beri link. Saya mungkin mewakili dari teman-teman alumni SMP 48 yang memang Bang Anwar itu alumni dari SMP 48 angkatan 86 yang memang aktif di kegiatan alumni, dan juga mungkin satu angkatan dengan saya juga di tahun 86. Memang beritanya awal dari beliau sakit, almarhum itu sakit, memang selalu update di grup sekolah. Makanya begitu kaget juga teman-teman, dan mungkin untuk saat ini kita di alumni itu sedang galang dana untuk keluarga dari almarhum. Memang setiap kegiatan di alumni itu kalau ada teman atau memang kerabat yang meninggal, itu kami selalu buat galang dana. Sekalian saya mohon pamit karena saya tadi juga masuknya juga tiba-tiba dan
sekarang saya pamit dulu. Mudah-mudahan bapak-bapak semua dalam keadaan sehat. Dan saya di sini sendiri perempuan, tadi Ibu Nana sudah live, saya ikutan live aja, monggo bapak-bapak silakan untuk ngobrol yang lain. Saya mohon maaf karena memang waktunya terbatas, dan sekali lagi memang alumni di SMP 4886 itu sangat kehilangan sosok beliau, karena memang kami sebelum pandemi COVID itu sudah berencana akan adakan reuni akbar untuk alumni. Memang sudah berencana, dan karena COVID pending 1 tahun, kemarin terakhir kontak dengan saya sebelum almarhum masuk ke rumah sakit, dan tanya ayo kita teruskan kegiatan kita untuk family gathering di alumni. Ternyata Allah berkehendak lain, ya sudah akhirnya ya sudah, kita tunggu nanti bagaimana kelanjutannya, karena memang sosok Bang Anwar itu sebagai panutan di alumni, sebagai panutan, dan apa-apa pasti apa kata Bang Anwar, Kalau memang Bang Anwar bilang ayo jadi, pasti jadi. Tapi kalau memang sekarang sudah panutannya nggak ada, ya mungkin nanti untuk kedepannya ya kita akan berusaha untuk meneruskan apa yang keinginan almarhum waktu masih bergabung di grup alumni. Mohon maaf bapak-bapak sekalian, saya sekalian izin pamit untuk live. Mbak Erin, kondisi istrinya Bang Anwar terakhir gimana ya? Anaknya itu kemarin tuh, karena kita kan ada grup alumni 48 di Facebook, itu anaknya sempat WA sama salah satu kakak kelas saya, bilang mama kritis. Awalnya itu malah istrinya duluan yang kritis, karena sebelahnya istrinya tuh meninggal, jadi mungkin kontak atau bagaimana, jadi agak down, saturasinya turun. Yang saya tahu kabarnya dari anaknya itu melalui kakak kelas saya, saturasinya turun sebenarnya istrinya dulu. Sebelumnya Bang Anwar memang di rumah isoman, dibawa ke rumah sakit terdekat, menunggu dari rumah sakit Fatmawati yang kosong untuk ICU. Tapi begitu sampai di rumah sakit Fatmawati itu di IGD. Jadi dua-duanya di IGD. Sudah di IGD, nah menunggu anak yang tertua itu tanda tangan untuk almarhum itu biar masuk ke ICU. Sudah masuk ke ICU, ya saturasinya makin turun. Begitu anaknya datang ke rumah sakit, saya dengar ceritanya, sempat naik saturasinya Bang Anwar, sempat naik. Nana tuh ya, panggilan Nana bilang mungkin karena saya datang ya jadinya papa naik saturasinya. Tapi mamanya sempat drop karena saturasinya turun, dan sebelahnya itu ada yang meninggal. Tadi beritanya itu pagi-pagi saya dapat berita pagi sekali tadi tuh kritis. Anaknya bilang tolong doakan papa karena papa kritis, mama juga. Dan beberapa saat setelah itu, 1 jam apa setengah jam itu berita papa sudah nggak ada. Yang saya tahu memang istrinya sedang kritis kemarin. Ya mohon doanya aja semua, mudah-mudahan istrinya melewati masa kritisnya, karena memang salah satu dari keluarga ya emang harus kuat. Itu kalau saya, yang mudah-mudahan saja. Besok saya minta update dari kakak kelas saya, mudah-mudahan nanti saya bisa share ke grup komit, atau nanti saya share ke salah satu grup komit biar kita tahu keadaannya semua. Karena memang tadi di pemakaman pun tadi teman saya hadir, memang pemakamannya secara COVID, tapi banyak sekali yang takziah yang sampai mengantarkan ke kuburnya. Saya juga kurang tahu karena memang prokes bagaimana, tapi memang banyak. Teman saya sampai bilang sampai penuh itu makam di pemakaman Sudimara, kalau tidak salah itu di Ulu Jami, itu memang pemakaman umum, tadinya mau dibawa ke Parung, pemakaman keluarga, tapi tidak jadi. Ternyata dibawa pemakaman situ, luar biasa. Yang mengantarkan jenazah Bang Anwar tuh sampai penuh itu pemakaman. Tadi saya diberi videonya, karena ada perwakilan hanya 2 orang. Saya bilang jangan banyak-banyak perwakilannya, karena kita memang udah usia sekian tahun, umur 51, 52, jangan sampai nanti pulang dari pemakaman kita sakit semua. Tapi
Tapi alhamdulillah keluarga anak tadi ketemu dengan anak-anaknya Bang Anwar, teman saya itu ya insya Allah mereka tegar. Itu saja mungkin yang bisa saya sampaikan. Mudah-mudahan besok kalau ada berita saya share ke kalau ya. foto atau dokumentasi pemakaman Bang Anwar mohon di-share ya. Kita juga Oh, di mana? Share-nya di mana? di grup komit. Ke kamu aja ya? Ke kamu apa gimana? Kamu ke Gus Mujib aja tuh. Boleh atau salah satu grup komit nanti di teman bantu share di grup ya. Ke Gus Mujib boleh Bu Erin, Gus Mujib. Oh, boleh. Tadi di grup itu banyak apa pemakamannya, videonya. Cuman ya nanti coba saya lihat lagi kalau belum terhapus sama saya. Banyak memang karena sosok Bang Anwar itu di SMP 48 dan SMA 32 itu yang saya tahu memang kami berdekatan SMP 48, 32, 63, SMA 47 itu di Kebayoran Lama karena memang satu lingkup begitu ya sudah kekeluargaan. Berita satu keluar langsung beredar semua beritanya. Ya, mudah-mudahan nanti saya share. Insya Allah saya share ke grup komit atau nanti ke Gus Mujib atau ke Kang Mus saja nanti ya. Mudah-mudahan ya doakan keluarga Bang Anwar mudah-mudahan bisa sabar, bisa kuat karena memang sudah lama saya juga tidak kontak karena terakhir hanya seminggu sebelum almarhum masuk rumah sakit beliau kontak saya setelah hanya bilang vaksin lah kata gitu karena Bu Erin ini aktivitasnya banyak di luar. Saya bilang saya sudah vaksin Bang, udah vaksin yang pertama tinggal nunggu kedua. Ya sudah, saya tanya lagi balik, Bang Anwar udah vaksin? Belum nih, ya sudah belum vaksin, udah tenang Abang mah gitu kan. Saya hanya manggilnya memang Abang Anwar, tenang Abang mah yang penting mah kalian vaksin duluan gitu. Terus karena Bu Erin kan aktivitasnya di luar ngajar, kalau bisa vaksin duluan lah selesaikan iya. Hanya itu aja sebelum beliau sakit kontak saya itu terus di rumah sakit Fatmawati sebelum masuk ICU WA saya tolong doakan Abang gitu. Saya bilang insya Allah nanti saya bilang ke teman-teman kirimkan Fatihah mudah-mudahan Abang sehat, Abang cepat pulih, Abang cepat pulang. Semuanya yang saya kaget istrinya. Ya, Bang Nar bilang istri Abang di sini deh gitu. Oh ya sudah. Istri Abang itu saya bilang saya sempat shock di situ loh suami istri ternyata di ICU gitu. Udah itu aja ya Pak, Bapak-bapak semua. Saya mohon pamit. Nanti kalau ada update foto-foto nanti saya kirim ke kamu bisa nanti ke Gus Mujib bisa saya kirim nanti. Saya lihat dulu di grup tadi banyak teman-teman kirim banyak tadi ada video-video. Nanti saya pilihkan dari mulai pemakaman penggali kubur terus pemakaman secara COVID karena memang yang saya tahu tadi beritanya disolatkan di musola di Kebon Mangga kalau nggak salah tadi beritanya. Jadi memang disolatkan karena memang ada salah satu teman kita itu mungkin bapak-bapak pernah kenal ada Kiai Haji Lutfi Jawawi itu alumni SMP 48 beliau juga sempat bilang mau mengimankan atau tadi saya belum baca di grup jadi disempat disolatkan di musola tadi Bang Anwar itu gitu aja mana udah ya bapak-bapak saya mohon pamit. Terima kasih Bu Erin. Saya share. Terima kasih banyak. Ya, saya share nanti foto-fotonya. Insya Allah kalau ada tahlil atau apa, tolong kabarin saya biar saya juga nanti bisa ngajak satu atau dua teman yang di SMA 63, SMA 32 dan SMP 48 nanti saya ajak untuk tahlil. Kabarin saja kalau ada 3 hari atau 7 harinya nanti. Insya Allah. Terima kasih Bapak-Bapak semua. Saya mohon pamit. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya sebelum ini ya mungkin kalau ada lagi yang mau sharing ini mungkin minta masukan lah. Ini Bang Ahmad Syauqi juga. Kalau tadi dari alumninya Bang Anwar memang ada rencana untuk pengumpulan donasi. Kalau dari sisi kita komit juga walaupun ada itu juga lebih baik karena memang kita bisa membantu untuk putri-putrinya beliau yang mungkin dalam masa isoman atau mungkin perlu inilah sedikit ya dukungan lah dari kita. Mungkin Bang Syauqi ada masukan untuk rekeningnya ke siapa itu?
Ya, kalau saya sih kemarin usul basap karena biasa tuh. Atau Kang Zain gimana Gus Maul? Mas Zain mana ya di sini? Enggak ada ya. Tadi sempat lihat ada kayaknya. Mas Mujib mana Mujib? Mujib nggak apa-apa Mujib. Ya, Gus Mujib aja tuh, Gus Mujib. Mujib, oke. Mujib kagak ada orangnya. Mana? Jangan Tuh, nanti ada Gus saya Mujib kena tuh. audit sama Ada Gus Mujib ada tuh. Ada. Nah, Gus Mujib ya. nanti saya kena audit sama Gus Badi nanti jangan. Ngeles, anjen ngeles urepe dhewe. Namanya nggak ada. Gus Kalau Mujib ya. banyak dana yang masuk nanti saya kena audit. Mending Ya, nanti biar dianterin Gus Mujib aja. Ya, Gus Mujib. Oke, Gus Mujib. Ya. Ya, minta tolong di-share. Di share nomor rekeningnya. tuh bahaya ini nomor rekening di share nih. Gus yang lain deh. Dia Bang Sauki, dia biasa kayak gitu, Bang. Ngeles kayak gitu dia itu. Emang Masa orang pajak takut pajak? Enggak, takut diaudit aja sama Gus cewek masih mau. Itu kalau Gus Mujib kan bisa menggenapkan gitu loh kalau yang kecil. Kalau saya kan dari genap jadi cuma bisa mengganjilkan gitu. Ya udah, oke. Oke, sip ya. Sip. Ya. Lanjut. Monggo. Gus Maul. Iya. Berarti kita usul nanti malam ke-7 aja ya. Kita adakan lagi ya. Kali lagi ya minimal. Boleh. Berarti 2 kali lah. malam 7, malam Selasa lagi ya? Ya. Pokoknya Malam Senin. Malam Senin. malam Senin ya. Oh iya, malam Senin. Mohon maaf. Oke, sip. Selalu ya malam ke-7 ya. Kita Ahad buat malam Senin ya. kita buat flyer lagi nanti. Ya. di-share Gus Mujib ya, di-share. Jangan diumpetin. Mas Eko, gimana kabar orang tua Mas Eko di rumah tadi? Nah, tuh ya tuh. Kajian gimana kajian? Masih mute. Iya. Mic-nya. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ya, alhamdulillah. Ya, tadi saya dengar kabar Bang Anwar nggak ada itu. Posisi saya juga masih dalam perjalanan ke orang tua saya di kampung karena memang tadi pagi itu saya Maaf Mas Eko. Ya. Mas Eko nggak di tempat publik kan? Ya. Nggak di tempat publik kan? Mbok ya maskernya dibuka gitu loh. Kan kita dia lagi jaga sama yang ada di rumah. Bapak ibunya kan lagi sakit. Oh iya, nggak boleh. Bahaya. Harus prokes itu ya. Iya. Ya, moga lanjut. Ya, mohon maaf nih saya harus tetap jaga protokol ya. Jadi memang pada saat saya lihat dengar kabar itu memang saya dalam posisi di jalan ke Pekalongan, ke desanya di Langansari, Kecamatan Kesesi. Karena tadi pagi sebetulnya bapak saya itu kan juga sudah beberapa hari sudah nggak enak badan ya. Dua-duanya gitu. Nah, karena posisi pada saat itu kondisi di PPKM ya, kita nggak bisa kemana-mana, kita susah jalan ya. Akhirnya saya hanya via jarak jauh. Tapi tadi pagi saya dapat info dari adik saya, kondisinya memburuk itu kan, pingsan dan ya memburuk lah. Akhirnya saya langsung pulang sendiri tanpa istri, saya sendirian saja. Nah, begitu di jalan saya di handphone itu kan ada notifikasi. Langsung saya berhenti, kemudian di pinggir, kemudian lihat, ya Allah, nggak berapa lama Gus Maul juga telepon saya. Ya akhirnya
ya saya tidak bisa berkata-kata, karena bagi saya Bang Anwar adalah saya anggap sebagai kakak saya sendiri ya. Karena sangat pertama kali saya ke Jakarta, masih kontak pertama kali pun juga dengan Bang Anwar. Kemudian juga pada saat kita ketemu di Muktamar di Solo, di Donohudan pun juga sangat berinteraksi, sangat lama, sangat banyak. Dan kesan-kesan yang lain yang mungkin tidak bisa saya sebutkan ya. Karena saya sangat sedih sekali bahwa ternyata yang orang terdekat kita itu sudah mendahului. Nah, itu sih kesan saya, dan saya juga mohon doa bahwa untuk kesembuhan orang tua saya, mudah-mudahan bisa secepatnya melewati masa kritis dan bisa membimbing kita, anak-anaknya kembali. Saya kira itu dari saya. Sekarang orang tuanya di rumah apa di mana Mas Eko? Di rumah. Isolasi di rumah karena memang kondisi. Karena memang jadi gini, di kondisi di desa itu memang berbeda ya dengan di kota ya. Jadi kalau di desa itu kan banyak kasus yang orang itu tidak mau dibawa ke rumah sakit. Dan juga memang kalau kondisi di rumah sakit pun juga kondisinya sudah penuh juga. Itu kondisinya juga sudah penuh. Sehingga ada semacam traumatik ya orang-orang di desa itu, bahwa walaupun dari rumah itu kondisinya tidak ada gejala, atau maksudnya tidak ada gejala COVID, tapi begitu di rumah sakit otomatis kan protokolnya juga COVID. Meninggal nggak dibawa langsung ke rumah, tapi langsung ke ke kuburan. Yeah. Nah, itu yang menjadi traumatik untuk orang-orang desa, sehingga mereka tidak mau tidak mau ke rumah sakit untuk berobat. Akhirnya mereka mandiri di rumah, ya tidak terkontrol sebetulnya ya, tidak terkontrol dari pihak rumah sakit, dan juga tidak tersat kalau seandainya itu COVID atau apapun. Nah, itu sih kondisi di kampung tuh ya sangat berbeda. Nah, kemudian juga terkait juga dengan ya ketidakpercayaan juga sebetulnya, bahwa ya tugas pemerintah sangat berat sekali. Jadi terkait dengan pengetahuan dan macam-macamnya, bahwa ya sangat berat sebetulnya, karena menyadarkan stigma dari anggapan dari warga masyarakat di tingkat terbawah, di tingkat desa itu sangat susah sekali. Nah, itu yang mungkin orang sangat ramai di media sosial mengkritik dan segala macam, yang mereka juga tidak tahu bahwa susahnya minta ampun di tingkat desa. Nah, itu yang sangat jadi PR itu sebetulnya. Nah, kemudian anggapan-anggapan itu yang saya kira menjadi memperburuk situasi di daerah yang sebetulnya sangat parah, tapi akhirnya juga tidak tercatat juga di dalam kondisi di nasional ya. Nah, tapi ya mudah-mudahan semua bisa kembali seperti semula dengan vaksin. Cuman vaksin ini pun juga jadi anggapan bahwa sudah vaksin kok masih kena gitu kan. Jadi akhirnya kan ngapain vaksin gitu kan. Nah, itu juga tugas juga sebetulnya di tingkat desa gitu kan. Nah, mungkin ada strategi lain dari sisi pemerintah ya. Bagaimana caranya mereka harus bisa memikirkan untuk memberikan edukasi ke tingkat desa gitu. Itu di rumah ada oximeter sama oksigen nggak Mas Eko?
Ya, kebetulan orang tua saya tadi saya sudah tes PCR dan saya bawa ke rumah sakit, saya tes semuanya, alhamdulillah negatif. Alhamdulillah. Oh, alhamdulillah. Ya, cuman ya memang kondisi sakit ini apa namanya, ibu saya itu menderita MAH kronis ya. Oh. Tapi memang kemarin sempat tidak ada rasa penciuman gitu kan katanya. Nah, saya kan juga kaget itu kan. Tidak bisa mencium, nggak, otomatis kan kondisi-kondisi itu. Akhirnya kan, sedangkan di kampung ini kan adik saya itu kan melakukan pernikahan ya. Jadi adik saya itu menikah sehingga mungkin banyak kerumunan orang di kampung itu susah dicegah gitu kan. Bahkan saya di rumah aja ini, saya tadi di jalan itu banyak orang hajatan. Saya juga heran. Banyak sekali orang hajatan di jalan-jalan. Saya tanya ke adik saya, emang boleh? Ya perangkat desa menganggap itu nggak tahu, seakan-akan nggak tahu. Seakan-akan nggak, kepala dusun misalkan, ya nggak baca kita nggak tahu gitu kan. Kalau di tingkat polsek itu juga sama saya kira. Nah, jadi mungkin karena beberapa waktu lalu ibu saya juga saya minta kasih vitamin dan macam-macam supaya daya tahan tubuh kuat. Nah, tapi sih memang masih kondisinya masih parah ya. Tapi setelah dites, alhamdulillah negatif gitu. Usia berapa Mas Eko? Ya. Usia? Usia kalau bapak saya itu 72. Kalau ibu saya itu 52. Terpaut 62, saya terpaut 10 tahun. Gitu. Ya, soalnya kan, nah bapak saya itu kan juga tadi karena sempat pingsan, jadi kita juga khawatir kan. Oh, bapak juga sakit? Iya, dua-duanya. Gitu. Oh. Bapak Ibu. Itu. Nah, itu tadi saya bawa ke rumah sakit, tes semua, alhamdulillah negatif. Cuman memang kondisinya, saya curiga itu beberapa waktu yang lalu itu memang mungkin sudah positif ya. Cuman karena kita mungkin pengobatan tradisional ya, herbal dan macam-macam mungkin di kampung, akhirnya saya nggak tahu kok bisa negatif gitu loh. Ini hari keberapa sejak sakit orang tua? Itu mungkin sudah 2 mingguan ya. Oh iya, udah negatif itu. Lewat ya. pastinya iya. Udah lewat. Iya, bisa jadi. Iya. Kemarin positif kemungkinan ya. Iya, iya. Ya mudah-mudahan sudah. Iya, bisa jadi. Masa kritisnya mudah-mudahan bisa kembali sembuh sehat. Ya, amin, amin. Iya. Nah, bapak saya kan ternyata dari tes dicek ronsen pun juga kena pneumonia gitu kan. Itu. Pneumonia itu akibat itu. Jadi ya makanya itu kan akibat batuk dan batuk kering gitu kan. Makanya kan tadi dicek di ronsen pneumonia gitu kan. Tapi itu PCR apa ya, antigen Mas? Juga antigen, belum PCR sih. Oh, bukan PCR. Karena kan informasi dari dokter suruh itu gitu kan. Tadi saya pulang, saya sampai rumah itu seperti itu. Ya memang sih harus PCR ya. Harusnya PCR. Karena ada kakak saya itu di antigen dia negatif ya. Tapi terus terus gejalanya nambah gitu ya. Akhirnya di PCR gitu ternyata positif. Jadi antigen mungkin yang paling akurat ya tetap PCR ya, sepertinya ya. Ya, nah ya nanti memang betul, dan itu nanti saya juga sudah konsultasi ke dokter itu paling besok ya. Jadi kita tes lagi gitu. Ya. Gitu. Ya memang. Karena pada saat saya kesini kan sudah dibawa adik saya itu ke rumah sakit. Jadi saya sampai rumah saya sini kan jam 3-an udah di rumah lagi gitu kan.
terus sore ada hasilnya gitu. Jadi tinggal besok kita mungkin coba ikhtiar kembali untuk dites lagi. Iya. Sebenarnya bukan hanya di desa, Mas Eko. Di kota pun daerah padat itu, ibu saya tinggal di daerah padat ya. Itu dalam seminggu itu 3 orang meninggal kena COVID. Dan daerah padat itu orang nggak pada pakai masker. Akhirnya ibu saya kena, tapi karena sudah divaksin, udah lengkap, udah 2 kali, kelihatannya efeknya tidak terlalu berat ya. Jadi dan buru-buru kita tangani, kasih obat ya, dan alhamdulillah makin membaik. Cuman ya sama ya, orang tua ibu saya itu aktif di Muslimat NU, ngaji Majelis Taklim ya. Susah sekali ditahan untuk tidak bertemu teman-temannya, susah banget itu. Susah dikasih pengertian ya. Jadi problemnya memang rada susah itu mensosialisasikan itu ya. Jadi bukan hanya di desa, cuman mungkin di kota kalau penanganan mungkin lebih cepat ya. Dan obat itu susah, kemarin harganya melonjak dan susah dicari itu sempat. Itu di Jakarta loh, apalagi di daerah ya. Jadi memang, dan harganya luar biasa naik. Jadi ya memang ini bencana nasional ya. Ya begitu kira-kira. Mudah-mudahan Mas Eko, ayah ibunya segera sembuh ya, seperti sedia kala. Amin. Ya. Terima kasih Mas Imam dan teman-teman semuanya. Tetap semangat Mas Eko ya. Oh ya, pasti, insya Allah. Ya. Sehat Pak Eko. Ya, Gus Fadil, terima kasih. Mungkin dari Bapak yang lain, kalau ada lagi yang ingin disampaikan, monggo sebelum ditutup. Saya singkat aja. Saya kenal Bang Anwar itu mungkin acara PKB kali waktu pertama ya. Di mana, Mas Im? Kalau nggak salah di Kalimalang itu ya, Bang Sauki ya? Iya. Di kantornya siapa itu dulu? Anggota PKB ya? Iya. Berarti ya. Mas Imam sebagai apa di situ, Mas Imam? Saya pengamat, penggembira aja. Pertanyaannya Gus Maul ini ya. Yang sebagai mata-mata. Berarti itu sekitar 2009 ya, Mas Imam ya? Kan pernah pengurus PKB. Iya, 2009. Iya. Saya pengurus PKB 2000 berapa ya? Waktu zamannya Marzuki. Pak Marzuki itu loh. Iya. Lupa saya tahunnya. Tahun berapa itu ya? Itu sebelum Mbak Ketua Ibu DPP Pak Imam. Iya, DPP Jakarta. DPW. DPW, sorry. DPP Jakarta. Sorry ya. DPW DKI. DPW DKI. Jadi saya di Jakarta Pusat. Oh, ayo sini, lo. Jakarta Pusat itu. Nah, ini ke cerita Bang Anwar. Saya sebenarnya nggak terlalu intens ya. Ini ada Bang Subhan lagi main. Oh iya. Oh iya. Ya. Lanjut. Ya. Lanjut. Ya Allah. Jadi ketemunya di acara PKB. PKB Bekasi. Iya. PKB Bekasi. Jadi saya sebenarnya tidak pernah intens, tapi sering kalau telepon pernah lama, WA pernah panjang gitu ya. Tapi kesan saya sih singkatannya bahwa Bang Anwar itu dermawan ya, generous. Jadi kalau acara apa nyumbang, wah itu nyumbang pasti besar ya. Ya kita lihat itu, menurut saya beliau sangat dermawan. Kedua, beliau juga orang yang solider ya. Pokoknya apa yang dia bantu kalau kita susah ya, kelihatannya dia tuh orang yang mau berkorban buat temen gitu ya. Jadi itu aja sih yang bisa saya kemukakan ya. Dan
energinya luar biasa ya. Saya takjub melihat dia aktif di segala macam kegiatan ya. Benar-benar luar biasa gitu ya. Saya disuruh jadi ketua RW aja nggak mau, pusing saya bilang. Ini jadi ketua ini bendahara ini luar biasa sekali. Sekjen, Mas. Insya Allah kebaikannya akan mengalir ya. Amin. Membantu beliau di alam kubur, dimudahkan ya, dilapangkan gitu ya. Mungkin itu singkat saja dari saya. Dan insya Allah beliau orang yang sangat baik ya. Sekian. Silakan teman-teman yang lain. Makasih Mas Imam. Monggo Cafta, Gus Mujib, Pak Haryanto, Widodo, Mas Fauzul, Kang Roni. Paul. Monggo. Ya. Teman-teman semua. Saya mau izin ya. Ya, monggo Cawali. Semoga sehat Mas Eko, ibu bapaknya cepat sehat. Ya, semoga sehat. Mas Eko juga sehat. Ya. Mas Eko juga sehat sama keluarga. Ya, sehat semuanya ya. Ya. Ya, nanti kita tahlil kembali untuk yang berikutnya. Ya. Assalamualaikum semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mas Eko, Mas Gus Maul. Yes. Ini kawan-kawan yang ketemu terakhir siapa dengan Bang Anwar? Sampean kan ketemu. Saya ketemu terakhir itu pemilihan itu loh, Konferwil NU DKI. Coba cerita. Nah, sampai beliau ternyata mau jadi pengurus PWNU itu ya sudah kayaknya sebenarnya udah siap, perjuangannya udah lebih siap lagi. Karena kan saya dari dulu Bang Anwar aktif lah di NU secara struktur. Saya sering bilang begitu karena kan memang dibutuhkan NU, dibutuhkan orang penggerak yang punya segalanya gitu. Saya ketemu terakhir pas itu Konferwil, ternyata pas saya nengok acara Konferwil itu ada Bang Anwar di situ. Yang ngobrol di luar sama siapa itu? Nusron sama siapa lagi itu. Emang secara Konferwil itu kan begitulah ramai sekali. Ya, kesan saya itu Bang Anwar emang kayaknya udah mulai tahun ini udah lebih siap untuk mencurahkan untuk perjuangannya itu baik itu di NU ataupun di Betawi ya. Sekarang kan ketua Bamus Betawi, ketua harian. Bamus Betawi yang itu ada 2 ya, Bamus Betawi itu di yang Haji Lulung sama grupnya Bang Anwar. Ketua harian Bang Anwar itu di samping Sekjen Forkabi ya. Iya. Itu. Jadi saya menganggap udah siap mau jadi wakil bendahara di PWNU lah, bagus sekali gitu. Saya mungkin ada kawan-kawan pernah dengar nggak? Ada perjuangan yang sekarang mau untuk Betawi tentang perda atau pergub ya, itu yang untuk melestarikan atau untuk membina Betawi, kebetawian itu, budaya Betawi itu, yang dia cerita sama saya itu udah disusun sebelum Gubernur Anies udah jadi. Nah, tinggal tanda tangan sekarang Pak Anies menghindar terus, belum jadi. Itu perjuangan yang dia mau tagih kepada gubernur sekarang gitu. Pergub yang mengatur pengucuran dana APBD juga untuk pelestarian dan pembinaan budaya Betawi itu mungkin buat undang-undang itu pas zaman rancangannya udah zaman Pak Jokowi gubernur. Pak begitu itu yang sempat cerita, wah bagus juga ada itu ya, makanya sama Pak Anies mau nuntut itu sih. Jadi emang di sana begitulah. Terakhir telepon ya Konferwil itu saya nanyain itu ada calon
ketua PBNU yang orang Betawi kan, Pak Sekda, Pak siapa namanya, Marullah Matali. Marullah. Gimana itu Bang Anwar? Itu teman kampanel gitu. Kayaknya kalau menurut saya sih Pak Sekda kurang oke ya gitu. Itu yang nggak banyak komen beliau karena itu mungkin sahabat di Betawian dekat, nggak tahu itu. Gitu. Nah, akhirnya kan memang ketua PBNU Pak Samsul Ma'arif, semua yang berminat jadi pengurus semua itu. Pak Sekda juga wakil ketua. Gitu. Itu sih ketemu terakhir Pak Anwar. Makanya udah memang seperti apa luar biasa katanya Mas Imam energinya itu semua mau ngurus dan kalau memang begitu all out gitu kalau udah mau begitu. Kita aja sih semangat kawan-kawan gitu. Ya shock juga saya dan begitu. Ya. Tadi Mas Eko sudah keluar ya? Sudah. Ya wis, kawan-kawan nggih. Ya, Sun. Ini lihat Cafta, jenggotnya putih-putih nih Bang Soki nih, jenggot yang putih. Iyalah. Enggak masuk aliran putih ini. Efek vaksin itu. Vaksin. Aku udah memang udah sepuh kayaknya gitu. Kemarin saya bilang aku udah apalagi kayak aktif seperti Bang Anwar itu udah nggak sanggup lah aku nanti setelah ikut PC ini paling periode depan aku Suriah aja deh gitu. Ayah ini. Aku naik level. Aku Suriah aja. Jalurnya Roy Surya katanya biar gak usah kakak gerak. Surya apa PB? Udah masuk PB. Enggak di cabang aja. Saya ngurus ranting saya itu. Karena untuk saya lihat orang-orang yang ngurusi di PC di PW juga ranting belum diurus ngurus atas ngapain juga saya gitu. Dan itu kan dari bawah nggak ada pengurus PW pengurus PC nggak ada apa-apanya. Cawali gitu. Itu loh Pak Imam aja belum ngaku tua loh, sampean udah ngaku tua loh. Menuakan diri. Itu perlu ada bukti kan, sudah ada bukti. Makanya milih jadi Suriah nih. Punya modal jenggot putih. Iya, nggak mau ditampis lagi. Gus Badi, biar jadi anggota Ahli Akdi. Ya. Ahwa, ya. Monggo Pak Herianto Widodo, kalau ada ini Pak mau sharing apa Pak Herianto? Karena beliau juga sebagai senior dan pertama kali di pesantren Yasfi ya waktu itu. Monggo. Ya, itu nggak hilang lagi ya. Kalau saya ketemu terakhir Bang Anwar itu sama Bang Sauki ya. Ya. Di rumah makan Mangking ya. Marekon. Luar biasa tuh Bang Anwar nelpon saya kebetulan lagi pas nggak megang HP gitu. Dia muter-muter Bekasi itu mau balik, terus mau balik Jakarta, saya telepon lagi, akhirnya ketemu juga di situ. Kita waktu itu Bang Mas Sabta juga nggak ada ya, Bang Soki ya. Ya. Nah, di situ udah ngobrol lama banget situ, banyak banget yang kita obrolin. Memang Bang Anwar itu luar biasa ya, yang seperti Mas Imam tadi, all out dia. Jadi apapun dia masukin. Terus yang terakhir juga saya ketemu lagi setelah sama Bang Soki itu saya ketemu di kantornya Bang Anwar di BSD juga di BSD ya. Tapi nggak lama sih semua karena sibuknya Bang Anwar kan. Cuma sebentar kita ngobrol terus udah. Itu aja sih pengadai saya sih emang Bang Anwar luar biasa itu ya. Itu udah lama banget berapa itu Maya? Tadi kalau yang foto di pondok itu ada saya juga tuh. Ya, pertama ya. Saya masih ingat Mas Herianto memang ada waktu itu. Iya. Ada Mas Didi juga kan itu ya. Ya, Mas Didi dan istrinya. Iya. Monggo kalau ada yang ingin disampaikan lagi ya mungkin ada di sini ada Mas Fauzul, ada Mas Roni,
atau Pak Dodi, monggo. Gus Mujib Fadil, mau monggo. ngomong katanya. Hah? Gus Mujib mau ngomong tadi katanya. Gus Mujib, rekeningnya mana Gus Mujib? Ya, aku diem aja. Monggo Gus Mujib ada mau sampaikan atau yang lain? Nggak ada. Monggo yang lain, monggo. Paling ini ya Pak. Assalamualaikum warahmatullahi semua. Gus Fadil tuh. Fadil, yuk monggo. Apa yang pasti ya apa Bang Anwar cukup dikenal orang banyak lah. Karena kebetulan kan dekat rumah kan ada kayak FBR, Forkabi. Pas bilang mereka Bang Fadil temannya Bang Anwar ya? Iya. Ya mereka pada segenap karena senior gitu loh. Cuma kalau di daerah sini kan enggak sama kita karena ya kita lebih lama dibanding mereka lah tinggal di sini. Terus terakhir aku ketemu Bang Anwar itu di acara GP Ansor. Jadi beliau jadi pembicara, saya juga jadi pembicara, tapi saya nggak bicara apa sekali karena saya bilang waktu Bang Anwar ngomong aja lah. Senior saya yang muda nggak usah deh, saya ngerokok aja saya bilang gitu. GP Ansor di mana Mas Fadil? Kenapa Gus? GP Ansor di mana? DKI? Jakarta Barat. Oh, Jakarta Barat. Ya paling terakhir ketemu di GP Ansor Pusat ya waktu itu dulu ya. Aku sama Bang Adung Sekjen ya. Sekarang kan jadi Bang Adung, Bang Bowo, ya pokoknya geng timnya Gus Yakut lah. Cuma waktu acara GP Ansor Jakarta Barat karena apa ya? Yuk kamu kan orang Jakarta Barat datang ya udah datang. Mau saya bilang saya nggak usah bicara, Bang nggak pantas saya ngomong bicara ini. Pasti dibanding yang lain lebih senior saya bilang gitu. Orangnya respect lah sambil, tapi malah terakhir saya sambil bercanda terus sama dia gitu loh. Terutama ngobrolin komit. Biasa ngobrolin tapi kita bagian ketawa-ketawanya aja gitu loh. Cuma ya sudahlah, namanya orang beda-beda Bang, saya bilang gitu. Kita bagian ketawa aja Bang. Ya alhamdulillah itu sih. Ya baiklah. Beliau terakhir kalau kata apa? Gus Afta itu ya apa? Cover wheel ya? Cover wheel NU yang di Sultan ya Pak? Ya, cover wheel. Iya, cuma waktu itu saya sama teman-teman lagi di Palmera sih, makanya coba cerita ada Bang Anwar. Oh ya udah, kita di sini aja lah. Insya Allah kita menang, gue bilang gitu. Insya Allah kita pasti menang, gue bilang gitu. Yang sarang kalah, saya bilang. Tidak, saya bilang. Cover wheel Gus Fadil ya, itu, wah itu udah nggak ada tanya. Itu udah bilang kita menang. Nafta pasti menang, kita udah ngukur, kita bilang gitu. Udah ngukur gitu. Saya kan mewakili orang bawah. Kagak ya. Enggak, itu sebenarnya ya memang ya takdir lah seperti itu. Cuma yang pasti balik lagi Bang Anwar orang baik banget. Ya pokoknya orang-orang Betawi itu kenal beliau. Itu aja yang saya bengong. Jadi saya nggak tahu apa Bang Anwar ada. Saya baru tahu ya Bang Anwar itu ternyata sekjen di Forkabi ya. Saya nggak tahu di FBR, nggak tahu yang lain-lainnya gitu. Cuma kebetulan beberapa teman saya yang jadi ketua-ketua level kecamatan di daerah saya itu kenal semua Bang Anwar. Kebetulan teman-teman saya itu yang di kecamatan itu kadang-kadang suka ngumpul sama kan teman-teman SD SMP saya lah, teman SD SMP. Jadi kalau duduk nongkrong bareng, oh ikut ini ya Mas ini ya, oh iya gitu. Cuma kita nggak terlalu baik. Cuma mereka rata-rata Mas Fadil kenal Bang Anwar. Iya kenal, saya kenal temanku juga Mas Fadil. Oh ya udah. Jadi lebih itu lah, lebih jadi friendship ya, lebih ke friend lah ya, semuanya. Ya intinya beliau baik. Apa ya? Mungkin pertama kali ketemunya itu zamannya tahun 2011 ya, zamannya Basar tadi ya di tempat itu ya. Apa Gus Mujib dulu ya? Halo. Aduh, apa lagi mau bicara ya? Ya nanti. Itu aja sih Mas. Udah kakak. Ngobrol. Hah? Gak apa-apa itu. Gus Fadil Junior ya. Udah. Ada teman dulu ya. Sip, itu aja Gus. Matur nuwun Gus Fadil. Dari Mas Fozul mungkin atau Mas Roni, monggo. Ada yang ingin disampaikan? Apa cukup?
Cukup. Kalau saya punya pengalaman lucu sama Bang Anwar terakhir, yang fotonya saya kirim tuh loh, balihonya yang di Halim itu, besoknya langsung hilang ya balihonya itu. Sore saya foto, saya upload di grup komit, besoknya sudah hilang langsung. Kenapa Gus Wadi? Nggak tahu, dia bilang, apa sih Gus? Di foto-foto no. Ya nggak apa-apa Bang, saya juga kaget Bang, ini kok ada kayak kenal foto ini ya, saya bilang kayak gitu. Saya kirim ke dia kan, terus dia bilang, apa sih? Terus besoknya sudah hilang foto itu. Tentang apa Gus Wadi? Enggak, itu ucapan selamat Idul Fitri loh Bang. Kan dia di Forkabi itu kan dia bikin banyak, karena dia sekum ya, sekjen ya, jadi dia fotonya di mana-mana kan kayak gitu. Yang pernah disinggung Pak Anwar saat itu juga kan, fotonya Bang Anwar itu sudah di mana-mana nih, kayak mau nyalon gubernur aja sudah kan kayak gitu. Nah itu kebetulan saya nemu satu itu, saya foto, terus saya kirim kan di grup itu, terus dia bilang, apaan sih? Besoknya sudah hilang, itu langsung lenyap. Foto-foto dia di kampung Makassar, di sekitar Halim itu hilang semua sudah. Itu sih. Iya, Gus karena Badi. saya orang yang paling akhir ya, paling dari sekian senior ini saya paling akhir ketemu kenal Bang Anwar ya. Tapi alhamdulillah beliau paling sering telepon, karena kan beliau sering di sini di Padepokan Taman Mini ini loh. Nah, dia kan beliau itu rutin di situ. Jadi kalau ada apa-apa kadang dia nelpon, saya lagi di sini. Nah, biasanya kita diminta ajak ketemuan di situ. Dia hampir seminggu sekali di situ itu sama teman-teman asosiasi pendekar itu ya, pendekar Betawi itu di situ. Sering banget beliau. Yuk, Gus Maul, Ya. Kalau dari saya pribadi, karena memang dari awal bertemu beliau ya, ketika mau bangun komit sampai sekarang, beliau itu memang tidak tidak sekedar sebagai abang sendiri. Jadi beliau sebagai motivator, konsultan, dan lain-lain, banyak sekali peran beliau. Ada pun memang ketika ada perbedaan pendapat hal yang wajar, tapi pada dasarnya kita saling bisa menjaga silaturahim. Waktu itu juga kita sudah ahli untuk tatap muka, dan alhamdulillah sudah kesini terus solid untuk komit, dan memang ini kabar ini sangat mendukung dalam buat kita semua. Sekali lagi kami ucapkan terima kasih kepada rekan-rekan komit dan Bapak Ibu sekalian atas ikut partisipasi dalam pembacaan Yasin, tahlil, dan doa. Mudah-mudahan Allah meridhoi dan memberkahi apa yang kita laksanakan pada malam hari ini. Amin. Bagi almarhum diterima ibadahnya, diampuni segala kesalahannya, serta diberikan yang paling mulia. Baik, dari kami selaku MC, kiranya mungkin ada yang kurang berkenan, saya mohon maaf sebesar-besarnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sehat selalu semuanya. Terima kasih semangat, sehat. Kang Mo, Mas Fadil, Mas Wajib, Mas Wadiun, Pamit. Assalamualaikum. Kang Saiful Banten tetap. Dadah. Dadah. Dah.